Berdoa Anda, dipimpin doanya Mbak Linda. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Sebelumnya materi udah Ibu share di grup ya. Silakan dibuka PPT-nya. Nah, sebelum mulai kita bahas materi sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang. Apakah masih ingat apa itu yang disebut dengan bangun ruang? Ingat Bu, Ayo Mbak Linda, aku coba bangun ruang. bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang sehingga bangun tersebut memiliki volume. Nah, itu adalah pengertian dari bangun ruang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sebab kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pada slide selanjutnya, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, pada slide kedua itu adalah contoh dari gambar lukisan dinding yang di dalamnya terdapat titik, garis, dan juga bidang. Pada slide selanjutnya, nah, ada yang tahu itu ada gambar apa? Yang mana Bu? Itu pada slide ketiga. Bintang. Bintang. Nah, bintang itu adalah salah satu contoh dari titik. Ada yang bisa definisiin apa itu titik? Bu, Yuk. sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Nah, ada lagi? Nah, titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan dan kedudukan atau letak, yaitu dan juga dia tidak memiliki ukuran. Atau bisa juga diartikan titik itu adalah perpotongan dari 2 garis. Nah, selanjutnya yaitu pada gambar selanjutnya, ada yang tahu itu gambar apa? Kabel Bu. Nah, kabel. Nah, kabel itu adalah bisa didefinisikan untuk pengertian dari garis. Ada yang bisa simpulin apa itu garis? Oke Bu, ya. Himpunan titik-titik yang beranggotakan lebih dari satu buah titik yang panjangnya tak terbatas. Nah, ada lain? Nah, jadi garis adalah himpunan dari titik-titik yang memiliki panjang tak terbatas. Nah, garis itu adalah panjang yang tidak memiliki lebar. Nah, pada gambar selanjutnya, ada yang tahu itu gambar apa? Tembok Bu. Tembok. Hampir. Nah, itu adalah contoh dari pengertian bidang. Jadi, bidang adalah himpunan dari beberapa garis yang berhimpit dan juga dia berderet. Jadi bisa dipahami apa itu pengertian titik, garis, dan bidang? Bisa Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Ada yang tahu dua gambar itu adalah gambar apa? Yang pertama adalah gambar jembatan. Dan yang kedua adalah siswa yang ingin Menyeberang. Nah, misalkan pada gambar pertama jembatan itu sebagai garis atau bidang dan siswa itu adalah sebagai titik, maka dapat disimpulkan bahwa titik itu tidak berada pada garis ataupun bidang. Pada gambar selanjutnya terhadap burung yang sedang Lengger. di Kabel. Dan yang kedua adalah bola yang berada di lantai. Nah, pada gambar pertama dapat didefinisikan bahwa, coba Mbak Linda. Gambar pertama itu kan diibaratkan bulu itu sebagai titik, Ya. dan kabel itu sebagai Garis. garis. Jadi itu titik dan kedudukan titik terhadap garis. Kalau gambar kedua itu kan bola itu sebagai titik dan bidang itu sebagai bidangnya Bu. Gitu. Jadi pada gambar pertama yaitu titik, kedudukan titik terhadap Garis. Pada gambar kedua yaitu kedudukan titik terhadap Bidang. Nah, yang pertama tadi kedudukan Titik terhadap garis Bu. titik terhadap garis. Yang pertama yaitu dia terletak pada garis. Contohnya yaitu, nah, ini artinya
garis K atau garis K melintasi titik A. Yang kedua yaitu terletak di luar. Nah, ini contohnya yaitu B terletak di luar garis dan K tidak melintasi titik B. Contohnya, misalkan pada kalian tahu ini bentuk apa? Kubus. Sekarang terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama yaitu titik A terletak di titik garis AB. Nah, dia itu ada pada atau di luar garis AB. Titik A terletak atau di luar garis AB. Pada. Jadi titik A terletak pada garis AB. Kalau kedua misalkan titik M, titik ini terletak pada yang kedua yaitu titik F terletak yang kedua misalkan titik F terletak di titik pada garis BC, dia di luar atau pada? Di luar. Karena tidak melintasi garis BC. Nah, setelah tadi belajar tentang pendudukan titik terhadap garis, selanjutnya yaitu titik terhadap bidang. Selanjutnya yaitu titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang itu yang pertama sama halnya tadi titik terhadap garis, yaitu pada atau di luar. Yang pertama contohnya titik A terletak di titik pada bidang ABC dan dia itu terletak pada atau terletak di luar. Titik A itu berada pada bidang ABC atau bidang ABCD atau tidak? Terletak pada Karena dia ada di bagian dari bidang BCD. Yang selanjutnya yaitu titik D Nah, contoh kedua yaitu titik D terletak titik-titik bidang BDHF. Dia terletak pada atau di luar? Pada. Karena dia berada pada bidang BDHF. Nah, jika kita paham dalam satu bentuk bangun ruang ini, kita akan memahami dalam bentuk bangun ruang yang lain. Nah, kita buka slide selanjutnya. Langsung saja pada kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Yang pertama yaitu kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis itu pada contoh gambar tersebut adalah gambar apa? Rel kereta api. Rel kereta api itu adalah kedudukan garis terhadap garis itu ada 3 unsur. Yang pertama sejajar, berpotongan atau bersilangan. Sejajar itu artinya jika dia diteruskan panjangnya akan sama. Seperti contohnya yaitu batang besi terhadap rel. Unsur.
sejajar itu contohnya seperti ini. Jika dia panjangnya diteruskan, dia akan sama. Yang kedua yaitu berpotongan. Yang selanjutnya itu bersilangan. Bersilangan itu artinya tidak sejajar dan tidak berpotongan. Contohnya yaitu jika diketahui sebuah kubus ABCD EFGH, maka contoh dari sejajar adalah sejajar itu artinya tadi apa? Jika diteruskan panjangnya sama. Nah, jadi contoh dari sejajar itu artinya garis AB dengan garis BC, CD. Yang selanjutnya berpotongan. Contoh dari berpotongan yaitu BC dengan BG. Dia memotong di titik B. Contoh dari berpotongan yaitu garis BC dengan garis BG. BC dan BG yaitu berpotongan di titik B. Selanjutnya GH dan AD. GH dan AD. Ini termasuk contoh dari bersilang karena dia bukan contoh dari sejajar ataupun berpotongan. Contoh garis AB dan garis BC termasuk dalam sejajar berpotongan atau bersilangan. Berpotongan di titik B. Selanjutnya yaitu contoh dari AC dan DH. AC dan DH Bersilangan, Bu. bersilangan Karena tidak sejajar dan tidak berpotongan. tidak sejajar dan tidak berpotongan. Selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3 unsur sama, yaitu sejajar, berpotongan atau memotong, dan juga terletak. Nah, yaitu tadi kedudukan garis terhadap bidang. Contohnya, misalkan garis BC terhadap bidang ABCD. Garis BC terhadap bidang ABCD, dia terletak berpotongan atau sejajar? Terletak karena dia berada pada bidang ABCD. Yang selanjutnya yaitu BC terhadap bidang ADHE. Garis BC. Dia sejajar ya, karena jika diteruskan dia panjangnya akan tetap sama. Yang terakhir yaitu tentang kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada yang tahu itu gambar apa? Lorong, Bu. Lorong. Nah, yang terakhir yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Contoh dari gambar tersebut adalah lorong. Kenapa kita bisa melewati lorong tersebut? Karena antara bidang satu dan satunya itu tentunya sejajar, Bu. Sejajar. Jadi kita bisa melewati lorong Tersebut. Nah, contoh dari kedudukan bidang terhadap bidang lain. Dia hanya memiliki 2 unsur, yaitu sejajar dan berpotongan. Misalkan pada bidang ABFE dan bidang ABCD, ABFE dan bidang ABCD itu termasuk sejajar atau berpotongan? Berpotongan di garis AB. Yang kedua contohnya misalkan bidang ABCD dan juga bidang EFGH. Nah, contoh kedua yaitu bidang ABCD dan juga bidang EFGH termasuk dalam sejajar atau berpotongan? Sejajar, Bu. Sejajar. Jika diteruskan akan tetap Sama. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita cukupkan sekian. Sebelumnya kita simpulkan dulu dari materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Linda.
Nah, pembelajaran hari ini itu membahas tentang garis, bidang, dan titik. Pertama itu titik. Titik itu kan sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran atau ya. Hari ini itu membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Tadi kan sudah menjelaskan pengertian titik, garis, dan pembelajaran hari ini itu membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Terus tadi sudah dijelaskan pengertian dari titik, garis, dan bidang. Kemudian menjelaskan setiap hubungan antara titik dengan garis, titik dengan bidang, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kemudian kedudukan garis terhadap garis, terus garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Nah, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Ibu kirimkan tugas via grup, jangan lupa kerjakan dan kita bahas minggu depan. Ya, Bu. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah.